Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sari Puji Lestari STMT. Kami dari kelompok keempat, perkenalkan nama saya Miftahul Jana dengan NIM F191240003 dan saya Murni Amala dengan NIM F1912416. Dan saya Saur Ramadan dengan NIM F191240006. Dan saya Muhammad Ahdar Rajilo, NIM F1912419. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami tentang aljabar linear. Simak berikut. Latar belakang. Aljabar sebagai salah satu aspek kritis dalam matematika yang menghadirkan banyak manfaat bagi kehidupan. Ada 3 alasan mengapa aljabar menjadi sangat penting. Pertama, aljabar sangat penting untuk mengeksplorasi sebagian besar bidang matematika, sains dan teknik. Notasi, pemikiran, dan konsep aljabar juga penting dalam sejumlah konteks di tempat kerja dan dalam interpretasi informasi yang diterima individu dalam kehidupan sehari-hari. Alasan kedua, aljabar adalah pintu gerbang di mana tanpa kemampuan aljabar, siswa tidak bisa mengakses penuh pilihan pendidikan dan pekerjaan selanjutnya. Bukan hanya pintu gerbang matematika yang lebih tinggi, tetapi sekarang itu pintu gerbang dalam kewarganegaraan. Orang tidak mempunyai kemampuan aljabar, sama saja dengan tidak dapat membaca dan menulis di era industri. Kekurangan pengetahuan aljabar bukan hanya menjadi penghalang masuk perguruan tinggi, tetapi penghalang dalam berwarga negara. Aljabar berperan dalam memunculkan teknologi yang lebih tinggi. Ketiga, banyak sekolah menengah atas SMA di USA mengharuskan siswa memperlihatkan penguasaan aljabar sebelum mereka lulus. Baik, selanjutnya integral dasar. Integral dasar, basic integral, adalah konsep fundamental dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, menghitung jumlah akumulasi, dan menyelesaikan berbagai jenis masalah yang berkaitan dengan perubahan. Integral dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, integral tak tentu, indefinite integral, dan integral tentu, definite integral. Selanjutnya, sifat-sifat integral tak tentu. Integral tak tentu memiliki beberapa sifat yang sangat berguna dalam perhitungan dan penyelesaian berbagai masalah kalkulus. Berikut adalah beberapa sifat integral tak tentu. 1. Linearitas integral. Integral tak tentu adalah linear. Artinya, jika kita memiliki 2 fungsi konstanta, kita dapat memecah integral menjadi jumlah 2 integral terpisah dan mengalihkan dengan konstanta. Sifat ini dapat dituliskan sebagai integral C1f (x tambah C2 g (x) dx sama dengan C1 integral f x dx tambah C2 integral gx dx. Integral dari konstanta. Jika cc adalah suatu konstanta, maka integral dari c terhadap x adalah integral c dx sama dengan cx tambah c. Integral dari penjumlahan. Jika 2 fungsi fx dan gx adalah fungsi dapat diintegralkan, maka integral dari penjumlahannya adalah penjumlahan dari integral masing-masing fungsi. Integral fx tambah gx dx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Selanjutnya di sini ada integral tak tentu aljabar. Integral tak tentu dari fungsi aljabar adalah integral yang melibatkan fungsi polinomial atau bentuk aljabar lainnya. Fungsi aljabar biasanya berbentuk pangkat bilangan bulat atau rasional dari variabel x. Untuk mengintegralkan fungsi aljabar, kita akan menggunakan beberapa aturan dasar. Rumus dasar untuk fungsi berbentuk x pangkat n dengan n sama dengan min 1, integralnya adalah integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c, di mana n adalah bilangan tetap yang bukan min 1.
C adalah konstanta integrasi. Jika n min 1, maka integralnya adalah integral 1 per x dx sama dengan 1n x tambah c. Contoh soal. Soal 1, tentukan integral tak tentu dari f(x) sama dengan 3x pangkat 2 tambah 4x min kurang 1. Penyelesaian integral 3x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 dx. Integralkan setiap suku. 3 per 3 x pangkat 3 x tambah 4 per 2 x pangkat 2 kurang 5x tambah c sama dengan x3 tambah 2x pangkat 2 kurang 5x tambah c. Soal 2, hitung integral 2x pangkat 3 kurang 7x tambah 6 dx. Penyelesaian integral 2x pangkat 3 kurang 7x tambah 6 dx sama dengan 2 per 4 x pangkat 4 kurang 7 per 2 x pangkat 2 tambah 6x tambah c. 1 per 2 x pangkat 4 kurang 7 per 2 x pangkat 2 tambah 6x tambah c. Selanjutnya soal 3, hitung integral 7x pangkat 5 kurang 4x pangkat 3 tambah x kurang 9 dx. Penyelesaian integral masing-masing suku. Integral 7x pangkat 5 dx sama dengan 7 per 6 x pangkat 6. Integral min 4 x pangkat 3 dx sama dengan min 4 per 4 x pangkat 4 sama dengan min x pangkat 4. Integral x dx sama dengan 1 per 2 x pangkat 2. Integral min 9 dx sama dengan min 9x. Hasil akhir 7 per 6 x pangkat 6 kurang x pangkat 4 tambah 1 per 2 x pangkat 2 kurang 9x tambah c. Integral trigonometri. Integral trigonometri melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin x, cos x, tan x. Integral dari fungsi-fungsi ini sering digunakan dalam kalkulus untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika dan fisika. Rumus dari integral trigonometri. Sin x dx sama dengan kurang cos x tambah c. Cos x dx sama dengan sin x tambah c. 3. Tan x dx sama dengan in sec x tambah c. Sec x dr sama dengan in sec x tan x tambah c. C x dx sama dengan in cx c. X kurang cot c. Cos x dr sama dengan in sin x tambah c. Contoh soal 1. Soal 1, hitung. Penyelesaian. Gunakan rumus integral sin x dx sama dengan kurang cos x tambah c, sehingga sin x dx sama dengan kurang cos x tambah c. Soal 3, hitunglah penyelesaian. Gunakan substitusi u 3x sama dengan sehingga du sama dengan 3 dr atau dr sama dengan du per 3. Cos 3 x dr sama dengan cos u. Du per 3 sama dengan 1 per 3 cos u du
sama dengan 1/3 sin U tambah C sama dengan 1/3 sin 3X tambah C. Integral pecahan rasional. Integral pecahan nasional. Integral pecahan nasional adalah integral dari fungsi berbentuk P dalam kurung X per Q dalam kurung X dx. Dengan P dalam kurung X dan Q dalam kurung X adalah polinomial dan derajat P dalam kurung X lebih kecil atau sama dengan derajat X dalam kurung. Metode penyelesaian integral pecahan rasional. Terdapat beberapa metode utama untuk menyelesaikan integral pecahan rasional. 1. Pembagian polinom. Jika derajat pembilang P sama dengan X, kurang derajat penyebut Q dalam kurung X, gunakan pembagian polinom untuk menulis ulang pecahan dalam bentuk lebih sederhana. 2. Penfaktoran penyebut dan pemisah pecahan parsial.